napas untuk menyelesaikannya, bukan 2 atau 3 hari, kata Zhang Xuan sambil merosting. Dual Traveling Dragon, puluhan napas. Aku baru saja dengan tegas mengklaim bahwa jika pelukisnya adalah Grandmaster, itu akan memakan waktu 2 atau 3 hari untuk menyelesaikannya, dan lukisan itu terinspirasi oleh pemandangan rumput. Tapi ternyata orang ini membuatnya di rumahku, dan bahkan hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi, dia membuat lukisan level 5 hanya dengan teknik para seniman jalanan. Zhang Xuan, level apa yang telah kau capai sekarang? Kata si Luxun. Zhang Xuan pun berkata, selesai. Apakah ini tes ini saya berarti menang? Ya, baiklah, kalau begitu kau menang saja, Zhang Xuan. Terima kasih Tuan Tian. Tapi bagaimana dengan noda pada teh? Apa maksudmu? Tumbuh di puncak pegunungan yang dingin dan dapat dipetik setelah bunganya mekar. Jika teh ini dibuat dengan baik, itu bisa membuat orang dalam tahap ketenangan pikiran selama sekitar 100 napas. Namun secangkir teh ini hanya dapat membuat orang pada tahap itu selama sekitar 10 napas. Jadi daun teh yang baik ini akan terbuang sia-sia. Bagaimana kau tahu itu? Teh ini memang hanya bisa membuat ketenangan dalam pikiran sekitar kurang lebih 12 napas. Anda menggunakan cara berputar 7 Heart untuk membuat teh ini, dan seluruh teh ini dibakar dengan Wu Qingxi, seorang ahli keramik yang disebut Green Light. Untuk membuat teh ini, Anda secara khusus mandi, berganti pakaian bersih, makan makanan vegetarian selama 7 hari, dan menyesuaikan tahap pikiran Anda ke pikiran yang tenang. Tapi sayang sekali, Anda masih gagal membuat tehmu sempurna, kata Zhang Xuan. Lalu dia pun terduduk. Dia mengetahuinya dengan baik. Konon master ucapan minum teh yang sebenarnya dapat menunjukkan kekurangan dan permasalahan pada secangkir teh dengan cara melihat, mencium, dan mencicipinya, kemudian memberikan pengamatan dan pengarahan yang hebat. Mungkinkah dia bukan hanya master seni lukis dan kaligrafi, tapi juga master dalam minum teh? Jika benar, bisakah aku minta petunjuk darinya agar aku dapat menembus penghalang terakhir dan naik level berikutnya? Apa yang terjadi? Bukankah Tuan Zhang sama sekali tidak tahu tentang upacara minum teh ketika baru saja datang ke sini? Ya, bagaimana tiba-tiba profesional, bahkan Tuan Tian rela menjatuhkan harga dirinya dan mengakui kesalahannya? Apakah Tuan Zhang master upacara minum teh? Kata ketiga guru terpelajar. Tuan Zhang, saya mohon Anda untuk menunjukkan apa yang salah sebenarnya dalam proses pembuatan teh saya, sehingga saya dapat memperbaikinya, kata si Tuan Tian. Sejujurnya, saya tidak akan mengatakan banyak tentang hal itu, tetapi karena Anda meminta saran dengan sangat tulus, saya dapat memberi Anda sedikit saran lah, bolehlah, kata si Zhang Xuan. Wine antik masih perlu disimpan dalam wadah khusus, apalagi yang terkenal. Apalagi ini teh. Efek teh penenang pikiran adalah menenangkan pikiran orang. Meskipun Green Light adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang master, itu jelas memiliki sifat api. Akan api orang merasa panas dan menjadi gelisah. Jadi bagaimana mungkin teh memiliki efek menenangkan yang disimpan dalam wadah seperti itu? Apa ini adalah masalah pertama. Selanjutnya terpenting adalah ucapan minum teh. Dalam ketenangan Anda telah menunjukkan rasa hormat Anda, kata Zhang Xuan. Dengan mandi, berganti pakaian bersih, makanan vegetarian selama 7 hari lalu. Tapi sayang sekali, karena Anda seharusnya tetap berada dalam keadaan damai. Mengapa Anda harus mengadakan jamuan ulang tahun dengan kerumunan yang berisik di sini? Pikiran Anda tidak akan bisa tetap dalam kedamaian. Jadi bagaimana Anda bisa membuat teh penenang pikiran yang sempurna dalam keadaan seperti itu? Itu adalah masalah kedua. Pikirkan 2 hal ini dengan hati-hati dan mungkin dapat membantu Anda untuk meningkatkan upacara minum teh Anda. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku harus pergi sekarang, kata Zhang Xuan. Anjing. Sampai jumpa. 2 nasihat Anda telah mencerahkan saya. Tolong terima ini sebagai penghargaan saya. Daun teh yang berharga ini. Apa? Itu adalah pasti bukan daun tile, bukan? Kerajaan Tian Xuan hanya menghasilkan 3 tile daun teh seperti itu dalam setahun. Tuan Tian memberinya dengan mudah, memberikan 2 daun tile. Sepertinya 2 nasihat yang diberikan oleh Tuan Zhang mungkin tampak sangat umum, tapi sebenarnya sangat membantu Tuan Tian. Jika tidak mungkin dia begitu murah hati. Dia bahkan tidak mencicipi tehnya, hanya melihatnya dan dia bisa menemukan masalahnya, dan dia bahkan bisa membuat Tuan Tian memberikan daun teh yang berharga dengan sukarela. Baiklah,
Kalau begitu saya akan terima ini. Terima kasih Tuan Tian, kata si Zhang Xuan. Apa menurutmu Master Zhang akan baik-baik saja? Tenanglah, sementara yang di luar sedang bergosip tentang Zhang Xuan. Aku tidak percaya Tuan Tian dan 3 guru terpelajar benar-benar membiarkan orang yang tidak berguna itu menghadiri ujian bersama Tuan Lu di sana, kata Si Wang. Jangan khawatir, lukisan level 5 itu tunjukkan saja pada Zhang Xuan dan Zhang Xuan akan menyenangkannya. Tuan Wang, Tuan Liu, dan 2 guru lainnya itu pasti salah satu menilai kekuatan Zhang. Jadi kau tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Sementara itu, akhirnya Zhang Xuan pun keluar. Hei, kalau sudah keluar, di mana Tuan Lu? Ya, di mana dia? Master Zhang, apa yang terjadi? Kata si Nona. Aku mendapatkan banyak manfaat dari bimbingan dari Tuan Zhang, jadi aku tidak perlu memberikan apapun untuk pesta ulang tahun sementara. Untuk sementara aku akan tinggal di pengasingan dan berkultivasi menerima bimbingan Tuan Zhang untuk membaca upat minum teh. Tapi perjamuan ini masih memerlukan kami. Dia melakukan apa saja apa yang diperintahkan. Lalu ya begitulah. Akhirnya pesta tehnya pun berakhir dengan cepat. Lalu sial, brengsek sekali. Kupikir aku akan memiliki hari yang besar dan menjadi murid Tuan Liu di perjamuan ulang tahun Tuan Tian hari ini, tapi Zhang Xuan telah merusak segalanya. Rupanya itu adalah si Lusun. Beraninya dia, seorang guru tingkat rendah, beraninya dia mempermalukanku. Menurut pandanganku, orang itu pasti mencurahkan seluruh energinya hanya untuk lukisan dan kaligrafi dan upacara minum teh. Jadi dia akan sangat buruk dalam mengajar. Ayolah, menurut pandanganku seperti itu. Selama kau bisa memenangkan evaluasi guru besok, kau bisa membalas dendamu, Lusun, kata Si Wang. Itu benar, Wang Chan. Aku mengenal alkemis, tolong beli beberapa pil untukku. Pil, apa kau akan? Ya, begitulah. Ayo, kupikir semua akan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seseorang dalam waktu singkat itu akan menyebabkan kerusakan serius pada murid yang akan membuat mereka sulit untuk membuat kemajuan dari masa depan. Tidak ada waktu untuk khawatir tentang itu. Sekarang aku harus menang, dan besok juga aku harus menang. Saat ini aku sedang terbojok. Selama aku bisa memenangkan evaluasi guru dan menjadi murid magang dari 3 guru terpelajar, aku pasti menjadi guru terpelajar dalam 10 tahun, kata si Lusun. Si Lusun sambil evaluasi guru dan menjadi guru magang ya begitulah. Dalam 10 tahun aku pasti bisa. Ketika saatnya tiba, aku akan membantu mereka menghilangkan bahaya dan aku akan bahkan memberi mereka kekayaan seumur hidup jika terjadi sesuatu pada mereka. Lalu orang-orang pun bergosip, evaluasi guru besok, siapa yang menurutmu akan menang? Ya, siapa yang menurutmu akan menang? Tentu saja Tuan Lu. Meskipun orang-orang di kantor akademi mempersulit Tuan Zhang dengan sengaja mendapatkan tempat terakhir dalam teknik penilaian kualifikasi guru, tapi Tuan Zhang sendiri belum mencapai apa-apa setahun terakhir, bukan? Ya, aku benar. Sejujurnya aku benar tidak tahu kenapa dia berani mengevaluasi guru setelah menyebabkan begitu banyak masalah. Muridnya jatuh ke dalam deviasi ki, penyimpangan ki, dan bla 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 yang lain. Ya, kurang lebih begitu. Aku juga pernah mendengar bahwa itu juga dikatakan sengaja membuat murid itu jatuh ke dalam deviasi ki karena dia ingin membuat murid itu menembus belenggu muridnya yang tersumbat. Apa benarkah? Tentu saja aku mendengar dari salah satu temanku. Besok adalah evaluasi guru, kata si Zhang Xuan sambil, hei Tuan Zhang, Anda sudah kembali. Rupanya itu adalah si Yanto dan si Pohodei. Apa yang kalian lakukan? Tuan Zhang, ini adalah tinta. Buat apa tinta? Kenapa kau tidak fokus saja pada kultivasimu, tapi kenapa malah bermain dengan tinta di sini? Ya, soal itu by the way, semakin cantik sekarang, begitu banyak ingin siswa berkencan dengannya. Berkencan apa maksudmu? Tapi mengapa kalian harus menggunakan tinta untuk karena beberapa mengganggunya? Kalian bisa langsung mengusir mereka, bukan? Ya, kita memang sudah mengusir mereka semua. Siswa datang ke sini, tapi ada 3 orang tua mesum berkeliaran tiap hari di sini. Dari penampilan mereka, kami pikir kami tidak bisa mengalahkan mereka sekarang. Jadi menyiapkan tinta dan melemparkan ke mereka saja sudah cukup. Aku pernah mendengar bahwa tinta dapat digunakan untuk melawan orang cabul. Jadi mereka tersiram tinta, mereka tidak akan berani datang ke sini lagi karena semua orang tahu bahwa mereka telah dilakukan hal yang tidak tahu malu, kata Sianto. Apa kalian yakin mereka bukan guru akademi? Pria tua mesum. Ya, aku tahu semua guru di akademi, tapi sama sekali tidak ada guru yang seperti itu, kata Sianto.
Selain itu, aku juga melihat mereka bersembunyi di samping dan memandang Xiaoya dan Wang Ying dengan menggunakan ayunan senyuman waktu ke waktu. Memandang Xiaoya dan Wang Ying, kata Zhang Xuan dalam hati. Baiklah, kalau begitu, kalian setelah selesai masuklah. Kalian menyimpannya, lalu beri mereka panduan satu-satu, oke? Ya Guru Zhang. Apa yang akademi lakukan? Bagaimana bisa orang aneh seperti itu dibiarkan masuk, kata Zhang Xuan dalam hati. Lalu tiba-tiba saja terdengar tinta dibanjurkan. Splash! Hah? Apa ini? Suara ini? Apakah mereka? Lalu Zhang Xuan pun keluar. Apa yang terjadi? Tuan Zhang, kami telah menangkap 3 orang itu. Mereka sangat tidak tahu malu. Mereka mengintip kita setiap hari. Tuan Zheng, Tuan Liu, Tuan Zhang. Halo Tuan Zhang, aku sudah memberitahumu kita setidaknya harus memakai pakaian kita sendiri untuk datang ke sini. Ya lihatlah, kita telah disalahartikan sebagai pengintip sekarang, kau tahu? Jadi ketiga pria tua ini adalah kalian. Astaga, kalian bisa datang dan melihatku langsung. Kenapa kalian harus memakai pakaian dan bersembunyi di samping sih, kata Zhang Xuan dalam hati. Mereka berpakaian aneh dan bersembunyi di samping agar kita tidak menemukannya. Tapi apakah benar guru terpelajar seperti ini adalah guru terpelajar? Mereka mesum. Tuan Zhang, aku yakin mereka adalah orang-orang yang kami lihat 2 hari yang lalu. Mereka terus menyelinap mengintip kami. Jadi mereka sama sekali bukan orang yang baik. Lalu diam, dar. Dia pun dihajar oleh Zhang Xuan. Maafkan aku, mereka dengan baik. Aku tidak mengajar mereka dengan baik. Aku minta maaf. Aku akan beri mereka pelajaran. Tolong maafkan mereka, kata Zhang Xuan sambil memberi hormat. Sudahlah, kata ketiga guru terpelajar. Tidak apa-apa. Mereka tidak tahu siapa kami. Kami duluan yang salah. Jadi, kenapa kalian berkeliaran di sini selama beberapa hari terakhir? Ya, kami punya teman lama di Akademi Hongtian dan dia kebetulan bebas beberapa hari terakhir, jadi kami datang untuk menemuinya. Dan juga suasananya tidak buruk, jadi kami pikir lebih baik jika menghabiskan waktu di sini. Suasana di ruang kelasku berada di Akademi Hongtian. Apa yang mereka bicarakan, kata Zhang Xuan dalam hati. Engkau mungkin sudah tahu alasan mengapa kami datang ke sini. Aku bisa menebaknya. Anda berharap menerimaku sebagai murid Anda, bukan? Ya, kurang lebih seperti itu. Kau dapat memilih siapa yang ingin kau jadi gurumu di antara kami. Kau ingin belajar dari siapa? Ya, soal itu, bolehkah saya menolak tawaran itu? Apa? Menolak? Yang lain pun terkejut. Kami mengerti bahwa kami terlalu gegabah dalam masalah ini. Kenapa kau tidak memberi balasan besok? Tanpa identitas murid magang dari rekomendasi guru terpelajar, mungkin seorang tidak dapat mengikuti ujian guru terpelajar. Ya, kurang lebih begitu. Itu benar. Mengingat kemampuan dan bakatmu, sia-sia kau tidak menjadi guru terpelajar. Aku mengerti kalau begitu. Aku akan tidur dulu, kata Zhang Xuan. Kalau begitu ayo kita kembali saja. Kami akan kembali besok. Pikirkanlah baik-baik. Ngomong-ngomong, kebetulan saya pertanyaan untuk ditanyakan pada kalian bertiga, kata Zhang Xuan. Apa itu? Di mana aku dapat menemukan buku tentang racun? Lebih banyak lebih baik. Buku tentang racun. Di bidang racun tidak ada yang bisa melampaui aula racun. Aula racun, kata Zhang Xuan. Ya, aula racun. Sebenarnya aula racun mengacu pada tingkat master racun. Master racun mahir dalam memanfaatkan racun. Seringkali sarana mereka dapat melewati penjagaan orang lain, mencela para licik mereka. Orang mengklasifikasikan mereka sebagai profesi yang sebagai salah satu dari 9 profesi yang lebih rendah. Apa maksudnya itu? Ini alasan mengapa master racun sulit ditemukan. Jika seorang harus berbicara mereka tentang tempat yang buku paling banyak tentang racun, mungkin harusnya ada di sana. Hanya saja aku bahkan tidak tahu persis di mana lokasinya. Ya, berarti itu nggak berguna dong, kata Zhang Xuan dalam hati. Yang kubutuhkan adalah buku-buku yang dapat ditemukan, bukan buku yang nggak bisa ditemukan. Bermain dengan racun sangat berbahaya. Untuk membuat racun yang lebih baik, lebih banyak master racun menggunakan racun mereka sendiri sebagai subjek uji coba. Bahaya untuk membuat racun yang lebih baik itu adalah sangat sedikit dari mereka hidup lama. Sangat sedikit orang yang ingin bersentuhan dengan racun tanpa alasan yang cukup kuat. Tuan Zhang, bolehkah aku tahu apa yang ingin kau lakukan dengan meminta buku racun semacam itu? Ya, aku hanya penasaran saja, makanya aku cuma bertanya.
Aku tidak bisa memberitahu mereka bahwa aku diracuni. Jika tidak, itu akan menimbulkan pertanyaan seperti itu. Mengapa racunnya tidak aktif, atau mengapa Kimu masih sangat murni? Pada akhirnya itu akan mengungkapkan keberadaan perpustakaan Helm Library Petku. Sebenarnya meskipun racun aku tidak tahu lokasinya, tapi aula racun aku pernah mendengar bahwa ada di cabang aula racun di pegunungan teratai merah yang berada di ujung barat kerajaan Tianwu tingkat 1. Semua racun kerajaan berasal dari sana. Tentu saja ini hanya desas-desus, benar atau tidaknya tidak dapat memastikan. Kerajaan Tianwu tingkat 1, kata Zhang Xuan. Ya, buku-buku tentang semua profesi banyak yang juga terkenal di sana. Meskipun itu tentang racun, kualitas dan kuantitasnya tidak bisa dibandingkan dengan aula racun, tapi koleksinya jauh lebih dari beberapa negara. Kau hanya ingin mendapatkan pemahaman tentang racun, bukan? Ya, kunjungi saja pavilion guru itu. Guru terpelajar untuk melihatnya. Tapi tentu saja jika kau ingin masuk ke perpustakaannya, kau harus melewati ujian dari guru-guru terpelajar lebih dulu. Meskipun guru terpelajar di atas nama tergabung dalam serikat guru, karena identitas bergengsi mereka tidak mau mencampuri urusan orang lain. Organisasi otonom lainnya dibentuk untuk mengatur guru-guru terpelajar. Untuk ujian, tempat itu dikenal sebagai Pavilion Guru Terpelajar. Pavilion Guru Terpelajar sebenarnya seperti pavilion lainnya, harta karun dan manual rahasia di dalamnya hanya dapat diakses oleh guru-guru terpelajar yang tak terhitung jumlahnya. Jadi pasti ada buku tentang racun di sana, kata mereka bertiga. Pavilion Guru Terpelajar, ya, sepertinya jika aku tidak dapat menemukan aula racun menjadi guru terkenal dan masuk ke dalam buku sana mungkin menyelesaikan masalahku, kata Zhang Xuan. Ya, mengingat itu bakatmu, selama kau rajin belajar, kau pasti akan menjadi guru terpelajar suatu hari nanti. Kau seharusnya tidak perlu terlalu-malu memikirkan hal ini. Kalau begitu kami pergi. Karena guru terpelajar ini membuatku sakit kepala. Aku bisa menjadi murid magang diriku sendiri saja. Bagaimana jika begitu? Di usia muda itu wajar bagi seorang jenius seperti dia untuk berpuas diri, tapi sepertinya dia terlalu terburu-buru. Besok adalah evaluasi guru antara dia dan Lusun. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang dapat memuaskan dan yang mulia. Kita harus datang untuk menonton duel besok, kata guru terpelajar itu. Maksudmu mengakui Tuan Yan sebagai guru kita? Ya, tidak mungkin seorang hanya memiliki satu master seumur hidupnya, bukan? Membantu dan memaster Sencong mencapai terobosan, jelas metodenya jauh lebih baik daripada metode kita. Jika tidak dapat mengakuinya sebagai guru, mungkin dapat menembus hambatan mendapat kualifikasi menjadi guru terkenal bintang 2. Sebenarnya kita bukan dapat lulus satu percobaan dengan bimbingannya. Lalu si Zhang Xuan pun kembali dalam mode dukunnya atau menjadi Siang Xuan. Kembali ke pavilion. Master, 3 guru terpelajar menunggumu waktu yang sangat lama. Aku sudah ada. Mereka di sini sejak lama. Ya, kurang lebih seperti itu, kata si Akyang. Salam Tuan Yang, salam Tuan Yang, salam Tuan Yang. Aku berencana memanggil mereka, tapi mereka datang kemauan sendiri, kata si Yang Xuan dalam hati. Apa ada masalah, kata Yang Xuan. Tuan Yang, kami dengan tulus ingin mengakui Anda sebagai guru kami dan aku berharap dapat menerima kami. Aku sebagai guru, kami dapat melayani di sisimu dengan membagi berbagai beban, Tuan. Jika aku tidak salah, kau di sini karena kultivasimu mengalami kemacetan, bukan? Ya, jika aku tidak salah, seperti itu. Jadi, kau menjadi muridku, kau mungkin dapat membuat langkah terakhir dan maju lebih jauh, ya. Ya, kurang lebih begitu. Kami berharap Anda dapat memenuhi keinginan kami. Aku lebih suka berpergian, lebih suka hidup tenang. Jadi aku tidak akan mengungkapkan identitasku dengan mudah. Kalian mungkin belum pernah mendengar namaku, bahkan di negara lain. Apa aku benar? Kata Zhang Xuan dalam hati. Aku tidak ingin orang lain mengenalku. Tidak orang menemukan informasiku jika kalian memeriksa pavilion guru terpelajar. Tapi di kerajaan Tianxuan ini mengungkapkan identitasku bukan membantu orang lain. Apa kalian tahu kenapa? Ya, kami mohon maaf atas itu. Kami tidak tahu. Kami mohon penjelasannya. Kebetulan aku bertemu dengan seorang pemuda yang kompeten yang sangat puas dengannya, lalu menerima sebagai murid langsungku. Namun aku tidak akan tinggal lama di sini. Aku khawatir dia akan ditindas oleh orang lain. Aku mengungkapkan identitasku dengan segala untuk memberinya kehormatan. Seorang pemuda yang kompeten. Siapa dia? Ya, namanya adalah Zhang Xuan.
Zhang Xuan, murid langsungku. Jika kalian ingin berada di bawah pengawasanku, maka berarti dia adalah senior kalian dalam guru terpelajar. Apa? Jangan bilang Tuan Yang adalah dia bersedia menerima kita. Terima kasih Tuan Yang. Sepertinya mereka terlalu senang sampai tidak mempermasalahkan tentang si Zhang Xuan yang jadi guru senior di atas mereka ya.